Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam konten kuliah hukum ya. Hari ini materi kita adalah tentang dasar-dasar hukum acara pidana. Kalau kemarin kita berbicara tentang dasar-dasar hukum acara perdata, sebelumnya kita berbicara tentang dasar-dasar hukum pidana, maka hari ini kita akan secara khusus berupaya untuk mengenalkan tentang apa sih hukum acara pidana itu. Nah, kalau kita lihat dalam paparan yang ada dalam slide ini, bahwa hukum acara pidana itu adalah memiliki istilah lain yang sering disebut sebagai hukum pidana formal. Jadi hukum pidana dalam makna yang luas itu mencakup hukum pidana material dan hukum pidana formil gitu kan. Nah, hukum acara pidana itu adalah tidak lain merupakan hukum pidana formil. Apa itu hukum pidana formil atau hukum acara pidana? Yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur tata cara aparatur negara yang berwenang untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar. Jadi, di dalam hukum acara pidana itu tidak mengatur lagi misalnya pencurian hukumannya berapa, kemudian pembunuhan hukumannya berapa tahun, penganiayaan sanksinya berapa tahun, tidak, tetapi mengatur bagaimana mekanisme aparat negara ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana material. Ketika terjadi pencurian misalnya, maka secara hukum aparat negara itu tidak boleh serta-merta kemudian memasukkannya ke dalam penjara tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan atau prosedur yang berlaku berdasarkan hukum acara. Tetapi harus melalui beberapa tahapan, mulai dari proses penyelidikan sampai kemudian pada tahap eksekusi terhadap putusan dari pengadilan itu sendiri. Nah, adapun fungsi dari hukum acara pidana ini ada beberapa yang saya paparkan di sini. Yang pertama adalah mencari dan menemukan kebenaran bahwa ketika terjadi peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau ketika terjadi kejahatan, maka fungsi dari hukum acara pidana itu adalah menemukan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana, siapa pelakunya, kan seperti itu. Kemudian diusutnya pelaku tindak pidana, siapa pelaku dari suatu kejahatan ini, apakah satu orang, dua orang, apakah bergerak sendiri ataukah berkelompok ataukah terorganisir misalnya. Ini salah satu dari fungsi hukum acara pidana. Kemudian diupayakan tindakan agar pelaku ditangkap dan ditahan. Sehingga hal ini akan membuat masyarakat lebih tenang, masyarakat lebih tentram karena orang yang melakukan kejahatan ini sudah ditangkap ya kan dan ditahan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpulkan barang bukti untuk menentukan kebenaran dan tuntutan terhadap terdakwa. Jadi pelaku kejahatan yang sudah bersatu sebagai terdakwa misalnya, maka ini harus dikuatkan dengan barang bukti yang ada, ya kan? Agar apa? Agar eh, tidak terjadi yang namanya misalnya salah tangkap, kan? Kemudian salah hukum dan seterusnya. Sehingga barang bukti yang ada itu adalah betul-betul barang bukti yang memang ada di lapangan dan itu menunjuk pada pelaku tertentu gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah menyerahkan pelaku ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Jadi setelah kemudian barang bukti, kemudian berkas-berkas perkara itu sudah lengkap ini semuanya, maka kemudian pelaku diserahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Dalam konteks ini, maka pengadilan berupaya untuk mengusut secara tuntas peristiwa pidana apa yang dilakukan oleh pelaku, seperti apa melakukannya, motifnya apa, kemudian diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian menentukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Nah, jika ternyata putusan pengadilan misalnya belum memenuhi
nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, maka salah satu pihak baik jaksa maupun terdakwa ini bisa melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Kemudian melaksanakan putusan pengadilan. Nah, jika ternyata sudah selesai pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh majelis hakim, maka putusan yang sudah diberikan itu harus dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Nah, kemudian apa saja sumber-sumber hukum dari hukum acara pidana itu? Ada beberapa sumber hukum yang saya tuangkan di sini, kurang lebih ada 10 ya. Di luar itu tentu masih ada ya kan. Nah, namun ini adalah secara umum yang biasanya dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum ketika terjadi peristiwa pidana. Apa saja? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri. Ada Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada Undang-Undang Nomor 3 2009 tentang Mahkamah Agung. Ada Undang-Undang Nomor 49 2009 tentang Peradilan Umum. Ada Undang-Undang Nomor 16 2004 tentang Kejaksaan, ada jurisprudensi, dan termasuk juga doktrin. Ini adalah beberapa sumber-sumber hukum yang umum digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum acara. Kemudian terkait dengan beberapa asas ya, yang ada dalam hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu berpedoman kepada beberapa asas berikut. Di luar ini juga masih banyak ya kan. Namun yang umum ya, ini adalah beberapa asas yang tersebut di sini. Yang pertama adalah asas legalitas. Nah, berdasarkan asas legalitas ini, maka peradilan itu harus dijalankan berdasarkan undang-undang. Artinya, tidak boleh kemudian seseorang dihukum, dipidana tanpa ada undang-undang yang mengatur terhadap perbuatan pelaku tersebut. Kemudian yang kedua adalah asas equality before the law, di mana setiap orang, ya kan, berdasarkan apapun, ya kan, baik itu rasnya apa, sukunya apa, ya, itu harus dipandang sama di muka hukum. Kemudian ada asas presumption of innocence, ya kan. Nah, asas ini adalah asas praduga tak bersalah. Jadi selama pemeriksaan itu belum selesai, belum ada putusan pengadilan, maka tersangka ataupun terdakwa itu dianggap tidak bersalah ya, sebelum terbukti di pengadilan. Kemudian selanjutnya adalah asas tersangka terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Ya. Asas tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Jadi baik tersangka maupun terdakwa ini memiliki hak untuk berpendapat, untuk mengemukakan pandangannya terhadap peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi. Kemudian selanjutnya adalah asas tersangka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Kemudian asas pemeriksaan terbuka untuk umum, ada asas pemeriksaan perkara dengan hadirnya terdakwa, dan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa prinsip-prinsip penting dalam hukum acara pidana yang sangat penting untuk diketahui. Nah, kemudian seperti apa sifat hukum acara pidana itu? Di sini saya menjelaskan hanya ada satu sifat dalam konteks hukum acara pidana, di mana hukum acara pidana itu memiliki sifat memaksa. Kenapa demikian? Karena tujuan hukum pidana material itu adalah melindungi kepentingan umum, maka negara melalui aparat negara atau aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan, ini berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar oleh siapa saja. Maka jika terjadi pelanggaran terhadap hukum, maksudnya terhadap hukum pidana material, ya kan, maka aparat penegak hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu tanpa diminta oleh korban kejahatan, ini harus sanggup melaksanakan tugas kewajibannya untuk melaksanakan penyelidikan, atau penyidikan, penuntutan, mengadili dan mengeksekusi pelaku daripada kejahatan itu sendiri. Jadi itu maksud dari sifat memaksa dalam konteks hukum acara pidana. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan seperti apa mekanisme sistem pemeriksaan itu dalam eh, berbagai literatur. Itu ada dua sistem pemeriksaan. Yang pertama adalah sistem inquisitoire.
Dalam sistem inkuisitor ini, tersangka ditempatkan sebagai objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Jadi, dikatakan sebagai objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, maka orientasi dari pemeriksaan ini adalah membuktikan perbuatannya apakah sudah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana atau tidak. Ya. Jadi tersangka ini tidak memiliki hak untuk menyela, tidak memiliki hak untuk apa namanya berpendapat, ya. Apakah perbuatannya itu dilakukan atas dasar misalnya terpaksa atau atas dasar tekanan dan lain sebagainya. Jadi yang penting dalam konteks sistem inkuisitor adalah sesuainya perbuatan pelaku dengan unsur-unsur yang ada dalam suatu rumusan undang-undang tentang delik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem akusatoir. Nah, dalam konteks sistem akusatoir, tersangka ini diperlakukan sebagai subjek, ya, bukan sebagai objek pemeriksaan. Karena dalam sistem akusatoir, tersangka ataupun terdakwa ini memiliki hak untuk berdebat atau berpendapat. Jadi memiliki hak untuk menyela, memiliki hak untuk menyanggah, memiliki hak untuk berpendapat atau berargumentasi sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Seperti itu. Jadi aparat penegak hukum tidak hanya kemudian menyelaraskan antara perbuatan dengan undang-undang, ya, dengan perbuatan yang ada dalam undang-undang pidana, tetapi dia juga harus berusaha menggali informasi sedalam mungkin terkait dengan apa pandangan dari pelaku terhadap peristiwa pidana itu sendiri. Jadi itu terkait dengan sistem pemeriksaan. Kemudian siapa saja subjek hukum dalam hukum acara pidana? Ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses hukum acara pidana. Yang pertama tentu adalah penyelidik dan penyidik. Kemudian yang kedua adalah penuntut umum. Yang ketiga adalah hakim, kemudian ada tersangka atau terdakwa, kemudian ada penasihat hukum, panitera sidang, dan eksekutor putusan itu sendiri. Nah, siapa penyelidik dan penyidik itu? Yaitu dari pihak kepolisian. Siapa penuntut umum itu? Yaitu dari pihak kejaksaan. Kemudian siapa hakim dari pihak pengadilan, tersangka atau terdakwa itu siapa? Ya, tidak lain adalah pelaku dari kejahatan itu sendiri. Siapa penasihat hukum? Penasihat hukum itu adalah bisa dari unsur advokat, ya kan, konsultan hukum dan lain sebagainya. Siapa panitera sidang? Yaitu orang yang eh, apa namanya eh, mengadministrasikan atau mencatat peristiwa persidangan, ya, selama persidangan itu berlangsung. Kemudian siapa eksekutor putusan? Itu tidak lain adalah kejaksaan itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa tahapan beracara dalam konteks hukum acara pidana, ya kan? Nah, penyelidikan dan penyidikan ini ketika selesai dilakukan oleh pihak kepolisian, maka berkasnya akan diberikan kepada penuntut umum untuk kemudian dilakukan serangkaian kegiatan, ya, baik dalam membuat surat dakwaan dan seterusnya, sehingga kemudian akan dilakukan penuntutan oleh penuntut umum ke majelis hakim atau ke pengadilan. Nah, dalam ketika perkara sudah sampai pada pengadilan, maka akan dilakukan yang namanya pemeriksaan terdakwa oleh majelis hakim. Ketika telah selesai dilakukan pemeriksaan terdakwa, maka akan dijatuhkan yang namanya vonis atau putusan dari pengadilan itu sendiri untuk kemudian dilakukan eksekusi putusan terhadap pelaku kejahatan. Oleh siapa? Oleh kejaksaan atau penuntut umum itu sendiri. Kemudian ada beberapa alat bukti yang diakui, ya kan, dalam konteks hukum acara pidana. Di luar ini juga ada tentunya, ya kan. Apa yang pertama adalah keterangan dari saksi, ya kan. Kemudian kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat adalah petunjuk, dan yang kelima itu adalah keterangan terdakwa itu sendiri. Nah, keterangan saksi itu biasanya diperoleh eh, dari orang-orang yang kemudian melihat, ya, mendengar ataupun merasakan langsung dari suatu peristiwa kejahatan itu sendiri. Keterangan ahli ini biasanya didapat dari para pakar, para ahli di bidangnya sendiri. Misalnya tergantung konteks peristiwa pidananya apa. Kalau peristiwanya itu terkait dengan misalnya tindak pidana pencucian uang, maka ahli yang diterangkan adalah ahli di bidang tindak pidana pencucian uang. Kalau
peristiwa pidananya itu terkait dengan perbankan, maka ahli yang didatangkan itu juga terkait dengan perbankan dan seterusnya. Nah, terkait dengan surat, ya, petunjuk dan lain sebagainya, termasuk keterangan terdakwa, ini adalah alat bukti lain, ya kan? Alat-alat bukti yang juga bisa mendukung terhadap pembuktian di persidangan. Tentu ada alat bukti elektronik misalnya yang saat ini juga sudah mulai banyak dilakukan dalam proses hukum acara pidana. Nah, itu beberapa hal penting yang terkait dengan hukum acara pidana ya teman-teman, dan eh, semoga apa yang saya paparkan ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Semoga semangat belajar dan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.